di TKN ini banyak amal ibadah yang kalau saja kita amalkan sesuai dengan juklak dan juknisnya dari guru mursyid, subhanallah tidak akan ada waktu santai kayaknya ya. Seperti halnya di bulan Rajab ini kita menghadapi pelaksanaan sholat sunnah Rajab yang jumlahnya 42 rakaat. Kemudian menghadapi Sya'ban, ada nisfu Sya'ban yang kita memilih melaksanakan sebagaimana Tuan Syekh Abdul Qadir melaksanakan, yaitu berapa rakaat Ibu? 100. Dan pada bulan Ramadan kita insya Allah akan melaksanakan sholat sunnah taraweh sebanyak 667. Cuma dicicil 23 sampai selama 29 hari. Subhanallah. Maka Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, jangankan bulan Rajab, sehari-hari saja kita melaksanakan zikrullah minimal 165 dikali 5 sama dengan 825. Itu kalau dilaksanakan, subhanallah, indah rasanya ya. Belum pelaksanaan zikir mingguan yang seperti malam ini kita melaksanakan khataman. Kemudian pada setiap bulan kita melaksanakan manakiban, dan zikir tahunan itu seperti halnya bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan ada sholat sunnah Lailatul Qadar dan sebagainya, lain sebagainya. Maka subhanallah, kalau kita betul-betul melaksanakan sebagaimana amanah pangresa Abah Sepuh, amalkeun nya keur ngahontal kabagjaan dunia dan akhirat. Amalkan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, kita selaku pengamal Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dan murid-murid pangresa Abah Anom Pondok Pesantren Suryalaya, hendaknya kita meningkatkan kualitas ilmu dan amal. Bagaimana peningkatkan kualitas ilmu dan amalnya? Dengan menghadiri majelis taklim, berikut majelis zikir. Ya seperti halnya malam ini, kita tadi sudah melaksanakan zikir khatam yang dipimpin oleh Al-Mukarram Ustaz Acep, dan sedikitnya kita mengikuti taklim. Karena ini untuk menyeimbangkan, pangresa Abah berusaha mengorganisir amaliyah murid-muridnya dengan pelaksanaan seimbang antara amal dan ilmu. Antara amal dengan ilmu itu jangan pernah dipisahkan. Maka setiap ada majelis-majelis zikir, majelis manakib, pangresa Abah selalu menekankan untuk menyempurnakan dengan ilmu amaliyah, dengan paparan ilmu pengetahuan. Karena sesungguhnya bahwa majelis manakib itu sebenarnya cukup dengan melaksanakan pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan tanbih dari pangresa guru pangresa Abah Sepuh, kemudian pembacaan tawasul diakhiri dengan manqobah, diakhiri dengan doa, kemudian sholawat Bani Hasim 3 kali, sudah, itu sudah sempurna. Cuma alangkah lebih sempurnanya lagi kalau seandainya ditutup dengan paparan ilmiah, yaitu majelis manakib khidmah ilmiah. Maka subhanallah Bapak Ibu hadirin sekalian, kita ini diingatkan oleh Syekh Az-Zubaid, Syekh di dalam kitab Az-Zubaid, yaitu ini sebenarnya ini warisan dari mertua saya ini ya. Dan mertua saya nukil dari kitab Zubaid tersebut. Apa paparannya? Wa kullu man
bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu sahajal ma nu amal jeung ilmuna amal nate ditolak diterima. Sebagaimana amal yang sering kita laksanakan, amalan apa itu? Zikir ya. Dan yang zikir itu diawali dengan tawasul. Ibu, bapak pernah nggak menerima pertanyaan, cek kunaon cenah itu orang-orang tarekat setiap ba'da sholat tawasul, batur ma astagfirullahaladzim, ini mah ila hadrati Nabiyil Mustafa Muhammadin. Jawabnya bagaimana? Ah, itu mah sudah dari Baghdadnya aja begitu. Jangan seperti itu ya. Itu mah jawaban the power of kepepet. Jawaban ya jawaban yang les gitu itu mah ya. Nah, jawaban yang ilmiah adalah bahwa pengamal Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah melaksanakan setelah ba'da sholat itu bukan astagfirullahaladzim, tidak, bukan berarti tidak mengamalkan, tapi diawali dengan tawasul ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Apa maknanya? Subhanallah. Ibu hadirin jamaah sekalian, bisa dilihat di dalam surah An-Nisa ayat 64. Surah apa katanya Pak? Surah An-Nisa ayat 64. Bagaimana peperan Allah? Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus mir rasulin, dari seorang utusan, illa liyuta'a biidznillah, kecuali melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Cuma dalam pelaksanaan mentaati kepada Allah dan Rasulnya kadang kita terpleset, namanya juga manusia ya. Nah, Allah menyatakan idzalamu anfusahum, kalau seandainya mereka melakukan kesalahan, melakukan zalim terhadap dirinya sendiri, melakukan aniaya terhadap diri, keluarga dan orang-orang sekitarnya karena kelalaiannya melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, ja'uka. Nah, kalimat ja'uka di sini memiliki beberapa penafsiran. Ja'uka, mereka datang kepadamu wahai Rasul. Apakah datang di sini secara fisik atau bagaimana? Kalau seandainya secara fisik, enak para sahabat dong ya, bisa berdekatan langsung dengan Rasulullah, bisa bermusafahah, bisa menerima ilmu dan amal, bisa memandang wajah Rasulullah SAW. Sementara umat yang lainnya, para tabi'in, para salafin, para khalafin sampai ketika zaman ini tidak bisa. Berarti datang secara fisik, kalau ditafsirkan maknanya ja'uka, datang secara fisik, itu belum pas, karena tidak mencerminkan rahmatan lil alamin. Padahal Rasul dan ajaran Islam dan juga Al-Quran itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Lalu bagaimana kalau seandainya ja'uka, datang mah datang secara fisik, tapi kalau datang secara fisik itu enak orang kaya dong, bisa setiap bulan, setiap saat umroh dan haji, betul? Kalau sekarang haji berapa lama itu waiting listnya? 35 tahun gitu. Belum naiknya 50 juta, 60 juta sekarang. Kalau sekedar datang secara fisik itu tidak mencerminkan keadilan bagi seluruh kaum muslimin wal muslimah. Khawatir, bahkan kebanyakan tidak sanggup untuk ja'uka, datang menghadap Rasul. Lalu kalau seandainya
Ja'uka itu ditafsirkan secara ruhaniyah, secara sirriyah. Kakinya mah masih napak di Cilengsi, tapi secara ruhaniyah melesat menghadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, unduk sowan kepada Rasul dengan mengucapkan ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu pula kita sesungguhnya sedang bertawasul, sedang bermusafahah, sedang bersilaturahim, sedang sowan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat tidak Bapak Ibu hadirin yang sekalian? Kita bisa bertawasul kepada Rasul, sama halnya kita senantiasa minimal sehari 5 kali bermusafahah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah bagaimana bisa bermusafahah katanya? Lihat di dalam hadis, Rasul menyatakan mamin muslimin, tidaklah setiap muslim yusallimu alayya, bersolawat dan salam kepadaku, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah mengembalikan ruhku kepadaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hatta yusallimu alaih, sehingga aku bisa menjawab salamnya orang yang uluk salam kepadaku. Subhanallah, mahal banget Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian pengertian seperti ini, dan itu bisa dijawab, bisa didapatkan manakala kita subhanallah sudah mendapatkan talqin zikir dari pangarsa Allah. Alhamdulillah. Maka ketika kita habis melaksanakan sholat, bukan tidak melaksanakan istighfar, tidak, tapi kita jauhkan datang kepadamu wahai Rasul dengan secara ruhaniyah kita, walaupun kaki kita napak di Cilengsi, walaupun kita belum punya ongkos untuk haji dan umroh, tapi setiap saat, setiap waktu kita dapat bermusafahah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fastaghfirullah, istighfar kepada Allah tuh, tapi diawali dengan tawasul. Bagaimana kalau istighfar kepada Allah yang diawali dengan tawasul? Subhanallah, ini lebih dahsyat lagi. Apa itu? Wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul pun ikut beristighfar, tapi istighfarnya bukan untuk beliau sendiri. Istighfarnya untuk siapa? Subhanallah, untuk orang yang beristighfar kepada Allah, tapi diawali dengan tawasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa fungsi dan fadilahnya orang yang bertawasul kepada Rasulullah sebelum kita beristighfar kepada Allah? Lawajadullaha tawwabar rahima, sungguh dia akan mendapati bahwa Allah Tuhannya Maha pemberi ampun. Tawab itu Maha penerima taubat, Ar-Rahimah yang Maha luas kasih sayangnya. Kalau kita sudah mendapatkan tawabnya Allah, mendapatkan rahimnya Allah, apa mau dikata? Dosa-dosa kita bablas semuanya. Kenapa? Lawajadullaha tawwabar rahimah. Yang dilihat oleh Allah itu si kodarnya yang banyak dosa apa Rasulullahnya? Nggak ada yang jawab ini. Kita atau ya kita, kalau kita makan subhanallah, bapak-bapak, ibu-ibu kayaknya bersih dari dosa ini ya. Saya itu ya, saya yang dilihat oleh Allah banyak dosanya atau Rasulullahnya? Rasulullahnya yang dilihat. Kenapa? Kalau diibaratkan, Rasul, ada apa kasih Rasul? Ini ya Allah, ada hambamu yang banyak dosa, dia mengakui dosa-dosanya, tapi ingin diampuni olehmu ya Allah. Kira-kira Allah bagaimana jawabannya? Mendapatkan rekomendasi dari itu dari Rasulullah. Wih, subhanallah, betapa dahsyatnya orang yang beristighfar kepada Allah yang ditawali dengan tawasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pun ikut beristighfar untuk kita, bukan untuk Rasul. Karena apa? Rasul punya dosa tidak? Tidak. Sudah jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Andai pun Rasul punya kesalahan, detik itu pula Allah mengampuni. Beda dengan si Mang Qadar ya. Mang Qadar mah
dosana seuduk-uduk, taubatnya sebulan sekali, itu pun dipaksa-paksa ku Pak Acep. Yang wallahu alam deh, kalau diterima taubatnya apa tidak. Tapi kalau direkomendasikan oleh Rasulullah, Masya Allah, sebanyak apapun dosanya, lawajadullaha tawwabar rahima. Insya Allah, hakul yakin, lam itu lam ditaukid, lawajadul, wajada make lam ditaukid,